Shalom saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memulai pembahasan kitab Wahyu yaitu tentang Yesus Kristus yang diberikan Allah kepada Yohanes untuk disampaikan kepada umatnya. Kata Wahyu berasal dari Apokalipsis yang berarti membuka atau menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Melalui kitab ini Allah menyatakan rencananya menguatkan gerejanya dan memberikan pengharapan bagi orang percaya. Sesuai dengan firman Tuhan, janganlah kamu menyegel kata-kata Wahyu ini, karena pesan ini ditujukan untuk dipahami dan dijalankan oleh setiap anak Tuhan. Dan mari kita membuka hati kita untuk menerima firman-Nya dan memahami pesan yang Tuhan sampaikan melalui kitab Wahyu. Jadi kita boleh mengikuti Wahyu bagian yang pertama. Kitab Apokalipsis berasal dari bahasa Yunani yang berarti membuka, menyingkapkan atau mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Karena itu kitab Wahyu bukanlah kitab untuk menyembunyikan rahasia Allah, melainkan untuk menyatakan rencana dan kehendaknya kepada umatnya. Melalui Wahyu yang diberikan kepada Yohanes, Tuhan membuka tabir tentang karya perjalanan gereja serta kemenangan akhir Yesus Kristus. Dan ketika kita mempelajari kitab Wahyu, kita selalu melihat apa yang Allah menyatakan, bukan apa yang ingin ditulis. Di manakah Yohanes menerima Wahyu ini? Menurut Wahyu pasal 1 ayat 9, Yohanes menerima Wahyu ketika ia berada di Pulau Patmos, sebuah pulau kecil di Laut Tengah dekat wilayah Asia Kecil. Pada saat itu Yohanes diasingkan karena kesetiaannya dalam memberitakan firman Allah dan kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Di tempat pengasingan itulah Tuhan menyatakan Wahyunya kepada Yohanes dari Pulau Patmos. Pesan-pesan Tuhan kemudian ditunjukkan kepada 7 jemaat di Asia Kecil: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Hal ini mengajarkan bahwa tidak ada tempat yang terlalu terpencil bagi Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Bahkan di tengah penderitaan dan pengasingan, Tuhan tetap bekerja dan menyatakan rencananya kepada hamba-hambanya. Pulau Patmos, tempat di mana Wahyu diterima. Sebelum mempelajari isi kitab Wahyu, penting bagi kita untuk mengetahui di mana Wahyu tersebut diterima oleh Rasul Yohanes. Alkitab mencatat dalam Wahyu 1 ayat 9 bahwa Yohanes berada di Pulau Patmos ketika menerima penglihatan yang kemudian dituliskan menjadi kitab Wahyu. Pulau Patmos adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Laut Aegea. Pulau ini merupakan salah satu dari ribuan pulau yang berada di wilayah Yunani, dan pada masa Kekaisaran Romawi, Patmos sering digunakan sebagai tempat pembuangan atau pengasingan bagi orang yang dianggap bermasalah oleh pemerintah. Karena kesetiaannya dalam memberitakan firman Tuhan dan bersaksi tentang Yesus Kristus, Rasul Yohanes diasingkan ke pulau ini. Namun justru di tempat yang terpencil tersebut, Tuhan memberikan kepadanya penglihatan yang luar biasa mengenai masa depan, kemenangan Kristus, dan akhir sejarah dunia. Saat ini Pulau Patmos masih menjadi bagian dari Yunani. Panjang pulau ini sekitar 16 km dari utara ke selatan dan sekitar 10 km dari timur ke barat. Meskipun ukurannya tidak besar, pulau ini memiliki nilai sejarah dan rohani yang sangat penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Di pulau inilah Rasul Yohanes menerima wahyu dari Tuhan dan menuliskan pesan-pesan yang sekarang kita kenal sebagai kitab Wahyu. Karena itu, ketika mempelajari kitab ini, kita perlu mengingat bahwa wahyu tersebut diberikan kepada seorang hamba Tuhan yang tetap setia, bahkan di tengah pengasingan dan penderitaan. Gua tempat Rasul Yohanes diwahyukan. Setelah mengetahui bahwa Rasul Yohanes menerima wahyu di Pulau Patmos, sekarang kita melihat salah satu lokasi yang secara tradisi dipercaya sebagai tempat Yohanes menerima penglihatan dari Tuhan, yaitu Gua Wahyu atau Gua Apokalipse. Gua ini terletak di Pulau Patmos, Yunani, dan telah menjadi salah satu tempat bersejarah yang dikunjungi banyak peziarah Kristen dari berbagai negara. Menurut tradisi gereja mula-mula, di tempat inilah Rasul Yohanes mengalami perjumpaan rohani yang luar biasa dan menerima wahyu yang kemudian dituliskan menjadi kitab Wahyu. Di dalam gua ini terdapat sebuah ruangan sederhana yang mengingatkan kita pada kondisi Yohanes saat menjalani masa pengasingan. Mereka berada jauh dari pusat kehidupan masyarakat dan menghadapi berbagai kesulitan. Yohanes tetap setia kepada Tuhan. Justru dalam kesendirian dan penderitaan itulah Tuhan menyatakan rencananya yang besar bagi dunia. Tempat ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat berbicara kepada hambanya di mana saja, bukan kemegahan tempat yang menentukan kehadiran Tuhan,
melainkan hati yang tetap setia dan siap mendengar suaranya. Jadi ketika mempelajari kitab Wahyu, kita perlu mengingat bahwa kitab ini lahir dari pengalaman seseorang rasul yang tetap teguh dalam iman meskipun mengalami pengasingan. Dari sebuah gua yang sederhana di Pulau Patmos, Tuhan memberikan pesan yang penuh pengharapan, kemenangan, dan janji keselamatan bagi umatnya sepanjang masa. Karena itu gua Wahyu bukan hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa di tengah pencobaan dan kesulitan hidup, Tuhan tetap bekerja dan menyatakan kehendak-Nya kepada orang-orang yang setia padanya. Dia akan datang di awan. Seringkali muncul pertanyaan, apa itu awan? Sebagian orang berusaha menafsirkan ungkapan ini secara harafiah, bahkan menjadikan dasar untuk berbagai pemahaman yang berbeda tentang kedatangan Yesus. Namun ketika kita mempelajari kitab Wahyu dan nubuatan Alkitab secara menyeluruh, ungkapan datang di awan tidak berbicara datang tentang kelahiran manusia biasa. Ungkapan ini menggambarkan kedatangan yang bersifat ilahi, penuh kemuliaan dan terjadi secara supranatural dari surga. Karena itu kedatangan Yesus yang kedua tidak dapat disamakan dengan kelahiran seorang di bumi. Alkitab menjelaskan bahwa dia datang dari atas, bukan melalui proses kelahiran seperti manusia pada umumnya. Jika seseorang mengaku sebagai Yesus yang datang kembali, tetapi memiliki identitas penduduk biasa, tanggal lahir, dan riwayat kehidupan seperti manusia lainnya, maka kita perlu menguji klaim tersebut berdasarkan kesaksian Alkitab. Pesan yang ingin ditekankan adalah bahwa kedatangan Yesus yang kedua merupakan peristiwa yang agung dan supranatural. Oleh sebab itu, setiap pengajaran tentang kedatangannya harus diuji dengan firman Tuhan, bukan hanya berdasarkan penafsiran atau klaim manusia. Dia akan datang di awan. Matius pasal 24-30, Matius 26 ayat 64, Markus 13 ayat 26, Markus 14 ayat 62, Lukas 21 ayat 27, Wahyu 1 ayat 7. Bapak Ibu Saudara, salah satu ajaran yang paling jelas dan paling sering diulang dalam Alkitab mengenai kedatangan Yesus kedua kali adalah bahwa dia akan datang di atas awan-awan. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk awan adalah nephel, yang berarti awan. Kumpulan awan atau awan kemuliaan yang sering dikaitkan dengan kehadiran Allah. Mengapa Alkitab berulang kali menegaskan bahwa Yesus akan datang di atas awan? Mari kita pelajari bersama. Pertama, kedatangan Yesus akan terlihat oleh semua orang. Matius 24:30 berkata, pada waktunya itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Perhatikan kata akan melihat. Alkitab tidak mengatakan bahwa hanya beberapa orang yang melihat, bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya orang-orang pilihan saja. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua bangsa akan melihat. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Kristus bukanlah peristiwa rahasia, melainkan peristiwa yang bersifat universal dan terbuka. Seluruh dunia akan menyaksikannya. Yang kedua, kedatangan Yesus akan penuh kuasa dan kemuliaan. Markus 13:26 berkata, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ketika Yesus datang pertama kali di dunia, ia lahir di kandang yang sederhana. Ia datang sebagai hamba yang menderita, ia dihina, ditolak, dicambuk, dan disalibkan. Namun ketika ia datang kedua kalinya, ia tidak datang sebagai bayi di Bethlehem. Ia datang sebagai raja di atas segala raja. Ia datang dengan kuasa yang tidak terbatas dan kemuliaan surgawi. Tidak ada lagi yang dapat meragukan siapa dia. Yang ketiga, kedatangan Yesus mengenai nubuatan Allah. Di hadapan imam besar, Yesus berkata, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan dari datang di atas awan-awan di langit. Matius 26 ayat 64. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus menggenapi nubuat dalam kitab Daniel tentang anak manusia yang menerima kerajaan yang kekal. Apa yang dinubuatkan berabad-abad sebelum akan digenapi dengan sempurna. Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Yang keempat, kedatangan Yesus menjadi pengharapan orang percaya. Bagi dunia yang menolak Tuhan, kedatangan Kristus menjadi hari penghakiman. Tetapi bagi orang percaya, kedatangannya adalah pengharapan yang mulia. Bayangkan seorang anak yang lama menunggu ayahnya pulang dari perjalanan panjang. Setiap hari yang menanti-nantikan saat perjumpaan itu. Demikian pula gereja Tuhan menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Kita tidak menantikan bencana, kita menantikan Yesus, kita tidak menantikan ketakutan, kita menantikan kemenangan.
Yang kelima, setiap mata akan melihat dia. Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Lihatlah, ayat ini memberikan kepastian bahwa tidak seorang pun dapat menghindari kenyataan kedatangan Kristus. Orang yang percaya akan bersukacita, orang yang menolak akan menyadari bahwa firman Tuhan adalah benar. Karena sekarang dan kita lihat apa adalah di waktu dalam untuk ini. hidup dalam pertobatan Mantap Yesus guys. Kristus. Ilustrasi Ini seorang adalah penjaga mercusuar pada zaman flash, dahulu harus kartu selalu flash. menjaga pada malam hari. Ketika kapal Dan ini, yang waduh, Sparta ini. kejauhan, ia segera menyalakan lampu sebagai tanda bahwa American pelabuhan Express. sudah dekat. Demikian kehidupan orang Jadi percaya. teman-teman yang Ketika mau kita hidup dalam beli kartu siapsiagaan rohani, maka kita tidak akan, karena kita tidak mengetahui hari dan jamnya, tetapi kita tahu dengan pasti bahwa sang raja akan datang, dan ketika dia datang kita ingin didapatinya bagus teman-teman. setia. Hitam, jauh lagi yang suka hitam bisa nih langsung recommended banget. Mengapa kitab Wahyu sulit dipahami? Guys, kita baru kedatangan pakai. Ketika kita berbicara tentang kitab Wahyu, banyak orang langsung merasa takut, bingung, bahkan menghindarinya. Padahal kitab Wahyu adalah bagian dari firman Tuhan yang diberikan untuk memberkati umatnya. Mengapa banyak orang merasa kitab Wahyu begitu sulit dipahami? Pertama, Yohanes melihat gambar lalu menuliskannya. Kitab Wahyu berisi penglihatan-penglihatan yang diterima Rasul Yohanes. Ia melihat berbagai simbol, warna, makhluk, angka, dan peristiwa yang luar biasa. Tantangannya adalah Yohanes harus menggambarkan apa yang ia lihat dengan kata-kata manusia yang terbatas. Bayangkan seorang dari abad pertama melihat teknologi modern seperti pesawat terbang atau internet. Ia akan kesulitan menjelaskan dengan bahasa yang dimilikinya. Demikian juga Yohanes menuliskan apa yang ia lihat dalam bentuk gambaran dan simbol-simbol. Kedua, kurangnya pemahaman terhadap Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Salah satu alasan terbesar mengapa Wahyu sulit dipahami adalah karena banyak pembacanya tidak cukup memahami keseluruhan Alkitab. Kitab Wahyu dipenuhi kutipan, gambaran, dan konsep yang berasal dari kitab-kitab seperti Daniel, Yeskiel, Zakaria, Yesaya, Keluaran, dan kitab-kitab lainnya. Tanpa memahami latar belakang tersebut, simbol-simbol dalam Wahyu menjadi sulit dimengerti. Karena itu kata kunci memahami Wahyu bukanlah mencari koran atau berita terbaru, melainkan memahami Alkitab secara menyeluruh. Yang ketiga, salah pengertian tentang akhir zaman. Banyak orang datang kepada kitab Wahyu dengan asumsi bahwa seluruh isinya hanya berbicara tentang kehancuran dunia. Akibatnya setiap bencana alam, perang, wabah, penyakit, atau perkembangan teknologi langsung dihubungkan dengan Wahyu. Padahal tujuan utama kitab ini bukan untuk menakut-nakuti umat Tuhan, melainkan memberikan pengharapan bahwa Kristus adalah pemenang yang sejati. Yang keempat, terlalu banyak penafsiran yang berbeda. Sepanjang sejarah gereja muncul berbagai pendekatan dan dalam penafsiran kitab Wahyu. Ada yang melihatnya secara harafiah, simbolis, historis, futuris, maupun gabungan dari beberapa pendekatan. Karena banyaknya pandangan tersebut, seringkali pembaca menjadi bingung dan berpikir bahwa tidak ada kepastian dalam memahami Wahyu. Padahal perbedaan tafsiran tidak berarti bahwa pesan utamanya hilang. Pesan utama Wahyu tetap jelas. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat dan akan menang atas segala kejahatan. Yang kelima, salah memahami arti visi dan penyingkapan rahasia. Kata Wahyu sendiri berarti penyingkapan atau pembukaan sesuatu yang belum sebelumnya tersembunyi. Namun banyak orang justru memperlakukan kitab Wahyu sebagai kitab yang penuh teka-teki, yang mustahil dipahami. Mereka mencari rahasia-rahasia tersembunyi yang tidak dimaksudkan oleh penulis. Padahal tujuan kitab ini adalah membuka kebenaran Allah kepada umatnya, bukan menyembunyikannya. Yang keenam, tidak fleksibel dalam membaca kitab Wahyu. Kesulitan lain muncul ketika seorang memaksakan hanya satu cara membaca kitab Wahyu. Ada bagian yang harus dipahami secara simbolis, ada yang historis, dan ada yang menunjuk kepada masa depan. Jika kita terlalu kaku, kita akan kehilangan makna yang sebenarnya ingin disampaikan. Kerendahan hati dan keterbukaan sangat diperlukan dalam mempelajari kitab ini. Yang ketujuh, mengapa Wahyu sangat sulit menurut pikiran sendiri? Seringkali hambatan terbesar bukan terletak pada kitabnya, melainkan pada cara pandang kita. Ketika seseorang sejak awal berkata kitab Wahyu terlalu sulit, saya pasti tidak akan mengerti, maka ia sudah menutup dirinya sebelum belajar. Sebaliknya, jika kita datang dengan doa, kerendahan hati, dan ketekunan, Roh Kudus akan menolong kita memahami firman Tuhan. Yang kedelapan, berbicara tentang masa depan dan hal-hal yang belum dikenal. Sebagian isi kitab Wahyu memang berbicara mengenai peristiwa yang belum sepenuhnya terjadi. Karena manusia terbatas dalam memahami masa depan, banyak bagian yang menjadi
yang masih menjadi misteri. Kita sering ingin mengetahui semua detailnya sekarang, sementara Allah yang menyatakan apa yang perlu kita ketahui. Yang penting bukan mengetahui setiap detail masa depan, tetapi hidupnya setia kepada Tuhan hari ini. Yang kesembilan, Martin Luther tidak menuliskan tafsiran lengkap atas wahyu. Tokoh reformasi besar Martin Luther pada awal pelayanannya memiliki keraguan terhadap kitab wahyu dan tidak memberikan tafsiran lengkap seperti yang ia lakukan terhadap banyak kitab lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan para tokoh besar gereja pun mengakui adanya tantangan dalam memahami kitab ini. Namun mereka tetap menghormati sebagai bagian dari firman Tuhan. Yang ke-10, John Calvin tidak menuliskan tafsiran atas kitab wahyu. John Calvin menulis tafsiran hampir seluruh kitab Perjanjian Baru, tapi ia tidak pernah menyelesaikan tafsiran atas kitab wahyu. Ini bukan berarti wahyu tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa kitab ini memang membutuhkan kehati-hatian yang besar dalam penafsirannya. Jika tokoh-tokoh besar gereja bersikap rendah hati terhadap kitab wahyu, maka kita pun perlu mempelajari dengan kerendahan hati yang sama. Meskipun kitab wahyu sering dianggap sulit, sebenarnya pesan utamanya sangat jelas. Kitab ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang berdaulat, gereja yang dipanggil untuk tetap setia, dan pada akhirnya Allah akan menang atas segala kuasa kejahatan. Mengapa Anda perlu mengetahui kitab wahyu? Hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang sering dianggap sulit, penuh simbol, dan bahkan menakutkan, yaitu kitab wahyu. Padahal kitab wahyu bukanlah kitab untuk menakut-nakuti umat Tuhan, melainkan kitab yang diberikan Tuhan untuk menyingkapkan rencananya, memberi pengharapan dan mempersiapkan gereja menghadapi masa depan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengetahui kitab wahyu? Pertama, kitab wahyu adalah inti dari Perjanjian Baru. Kitab wahyu merupakan penutup seluruh Alkitab. Di dalamnya kita melihat puncak dari karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Apa yang dijanjikan dalam Injil dan surat-surat para rasul mencapai penggenapannya dalam kitab wahyu. Karena itu, mempelajari wahyu membantu kita memahami gambaran besar rencana Allah dari awal sampai akhir. Yang kedua, kitab wahyu adalah harapan utama umat Tuhan. Di tengah dunia yang penuh pergumulan, peperangan, penderitaan, dan ketidakpastian, kitab wahyu mengingatkan bahwa kemenangan terakhir ada di tangan Tuhan. Wahyu berbicara tentang langit baru dan bumi baru, tentang air mata yang akan dihapuskan, tentang kerajaan Allah yang kekal. Inilah pengharapan terbesar bagi setiap orang percaya. Yang ketiga, kitab wahyu adalah kesimpulan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Banyak simbol dan nubuatan dalam kitab wahyu berhubungan dengan kitab-kitab sebelumnya, khususnya Daniel, Ezekiel, Zakaria, dan kitab-kitab para nabi lainnya. Oleh sebab itu, ketika kita mempelajari wahyu, kita sedang melihat bagaimana seluruh Alkitab saling terhubung dan menuju kepada Kristus. Yang keempat, banyak penafsiran yang keliru tentang kitab wahyu. Sepanjang sejarah gereja, tidak sedikit orang yang memberikan tafsiran yang tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Karena itu, umat Tuhan perlu mempelajari kitab wahyu dengan benar supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan. Yang kelima, banyak ajaran eskatologi yang tidak tepat tersebar luas. Eskatologi adalah studi mengenai akhir zaman. Banyak teori dan spekulasi beredar yang kadang lebih didasarkan pada opini manusia daripada firman Tuhan. Dengan memahami kitab wahyu secara benar, kita dapat membedakan antara kebenaran Alkitab dan pendapat manusia. Yang keenam, untuk menangkan dunia, gereja harus memahami zaman. Tuhan memanggil gereja untuk menjadi terang dunia. Kita perlu memahami keadaan zaman agar dapat melayani secara relevan dan membawa banyak jiwa kepada Kristus. Kitab wahyu menolong gereja memahami tantangan rohani yang akan dihadapi menjelang kedatangan Tuhan. Yang ketujuh, karena munculnya nabi-nabi palsu. Yesus sendiri telah memperingatkan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu yang berusaha menyesatkan banyak orang. Ketika umat Tuhan memahami firman dengan baik, mereka tidak akan mudah tertipu oleh pengajaran yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Yang kedelapan, karena munculnya antikristus dan sistem yang menentang Allah. Kitab wahyu menjelaskan adanya kuasa-kuasa yang akan melawan Tuhan dan berusaha mempengaruhi dunia. Pemahaman ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk membuat kita semakin waspada dan tetap setia kepada Kristus dalam segala keadaan. Yang kesembilan, karena banyak orang tertarik kepada sekularisme. Saat ini banyak orang hidup seolah-olah Tuhan tidak diperlukan lagi. Nilai-nilai dunia semakin mendominasi kehidupan manusia. Kitab wahyu mengingatkan bahwa kerajaan dunia bersifat sementara, tetapi kerajaan Allah akan berdiri untuk selama-lamanya. Yang kesepuluh, karena kita hidup semakin dekat kepada penggenapan rencana Allah. Setiap hari kita semakin mendekati saat di mana Tuhan akan menggenapi seluruh rencananya. Tidak seorang pun mengetahui hari dan waktunya, tetapi firman Tuhan mengajarkan agar kita berjaga-jaga dan hidup dalam kesiapan.
Jadi mempelajari kitab Wahyu bukan sekedar untuk mengetahui peristiwa masa depan, melainkan untuk membangun iman, menjaga kesetiaan, dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kiranya melalui pelajaran kitab Wahyu kita menjadi umat yang bijaksana, waspada, dan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebagaimana Wahyu 1 ayat 3 berkata, "Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini serta menuruti apa yang tertulis di dalamnya." Tren dalam eskatologi modern. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman atau eskatologi, kita akan menemukan begitu banyak pandangan dan penafsiran yang berkembang dalam sejarah gereja. Dalam beberapa abad terakhir, khususnya di Eropa dan Amerika, muncul berbagai aliran pemikiran eskatologi yang mempengaruhi banyak gereja dan sekolah teologi di seluruh dunia. Pada sesi ini kita akan melihat beberapa tren eskatologi modern yang berkembang dan menjadi bahan diskusi di kalangan para teolog. Yang pertama, non-eskatologi dari Jerman. Pandangan ini berkembang terutama melalui pengaruh teologi liberal di Eropa. Mereka beranggapan bahwa nubuat-nubuat akhir zaman tidak perlu dipahami sebagai peristiwa nyata yang akan terjadi masa depan. Fokus utama mereka adalah kehidupan moral dan etika pada masa sekarang. Akibatnya, pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali semakin berkurang dan bahkan dianggap tidak relevan. Padahal Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dia akan datang. Yang kedua, eskatologi yang konsisten dari Jerman. Pandangan ini menekankan bahwa Yesus dan para rasul benar-benar mengharapkan akhir zaman akan terjadi dalam waktu dekat. Menurut pandangan ini, hampir seluruh pelayanan Yesus berpusat pada pengharapan akan datangnya kerajaan Allah secara segera. Kelebihan perkembangan pandangan ini adalah keseriusannya dalam memperhatikan ayat-ayat tentang akhir zaman. Namun kelemahannya adalah kesulitan menjelaskan mengapa 2000 tahun telah berlalu dan penggenapannya penuh belum terjadi. Yang ketiga, eskatologi tertunda dari Jerman. Sebagai tanggapan terhadap pandangan sebelumnya, muncul gagasan bahwa penggenapan akhir zaman mengalami penundaan dalam rencana Allah. Pandangan ini mencoba menjelaskan mengapa gereja masih berada di dunia hingga sekarang. Mereka menekankan bahwa Allah bekerja menurut waktunya sendiri, bukan menurut pikiran manusia. Yang keempat, eskatologi eksistensial dari Jerman. Pandangan ini dipopulerkan oleh para teolog yang lebih menekankan pengalaman pribadi. Menurut mereka, akhir zaman bukan terutama tentang peristiwa global di masa depan, tetapi tentang keputusan iman seseorang pada saat ini. Dengan kata lain, ketika seseorang berjumpa dengan Kristus dan merespon Injil, ia sedang mengalami realitas eskatologis. Pandangan ini menekankan pengalaman rohani tetapi seringkali mengurangi makna penggenapan nubuat secara harfiah. Yang kelima, eskatologi masa depan dari Jerman. Pandangan ini mengakui bahwa sebagian besar nubuat Alkitab masih akan digenapi pada masa mendatang. Mereka percaya bahwa kedatangan Kristus, kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, dan pemulihan segala sesuatu masih merupakan peristiwa yang akan terjadi. Pandangan ini lebih dekat dengan pemahaman gereja mula-mula yang menantikan kedatangan Tuhan secara nyata. Yang keenam, eskatologi yang terwujud dari Inggris. Pandangan ini mengajarkan bahwa banyak nubuat akhir zaman telah digenapi melalui pelayanan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dunia, kerajaan Allah telah hadir. Karena itu sebagian janji eskatologis dianggap telah menjadi kenyataan. Namun demikian, banyak orang percaya bahwa masih ada penggenapan akhir yang akan terjadi ketika Kristus akan datang kembali. Yang ketujuh, eskatologi dispensasional dari Inggris. Pandangan ini sangat berpengaruh di banyak gereja Injil modern. Dispensasionalisme membagi sejarah keselamatan ke dalam beberapa periode antara atau dispensasi yang berbeda. Pandangan ini memberi perhatian besar pada nubuat Israel, masa kesengsaraan besar, antikristus, dan kerajaan 1000 tahun. Karena pengaruhnya yang luas, banyak buku, seminar, dan film tentang akhir zaman menggunakan kerangka dispensasional. Yang kedelapan, eskatologi Alkitabiah. Di tengah banyaknya pandangan yang berkembang, gereja dipanggil untuk kembali kepada Alkitabiah sebagai dasar utama. Eskatologi Alkitabiah tidak dibangun di atas spekulasi manusia, melainkan berdasarkan seluruh kesaksian firman Tuhan. Fokus utamanya bukan sekedar menghitung waktu kedatangan Kristus atau menebak-nebak peristiwa dunia, melainkan mengenal Yesus Kristus lebih dalam, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kekudusan, hidup berjaga-jaga dan setia, memberitakan Injil kepada dunia, menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh harapan. Pelajaran penting bagi gereja
Sepanjang sejarah, berbagai teori dan sistem eskatologi telah muncul, sebagian memberikan kontribusi yang baik dan memahami Alkitab, sementara sebagian lainnya menimbulkan perdebatan dan kebingungan. Karena itu, kita perlu bersikap bijaksana. Jangan sampai perhatian kita hanya tertuju pada teori-teori akhir zaman, tetapi merupakan pesan utama Alkitab. Yesus tidak memerintahkan muridnya untuk sibuk menebak tanggal kedatangannya, tetapi untuk hidup setia, berjaga-jaga, dan melaksanakan amanat agung. Yesus Kristus akan datang kembali. Karena itu, marilah kita hidup dalam iman, pengharapan, dan kesetiaan kepada Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 20. Ya, aku datang segera, dan gereja menjawab, amin. Datanglah Tuhan Yesus. 1. Non-eskatologi. Pada sesi ini kita akan membahas salah satu aliran pemikiran yang muncul dalam perkembangan teologi modern, yaitu non-eskatologi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu pendekatan teologi yang tidak memberikan perhatian besar kepada ajaran tentang akhir zaman, kedatangan Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, ataupun penghakiman terakhir. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan pemikiran ini adalah Albert Rizal, seorang teolog Jerman yang hidup pada abad ke-19. Untuk memahami perkembangan eskatologi modern, kita perlu mengetahui bagaimana pemikiran ini muncul dan pengaruhnya terhadap gereja. Pertama, fokus utamanya adalah nilai-nilai moral. Menurut pemikiran Rizal, inti agama Kristen bukanlah soal nubuat akhir zaman atau perkara-perkara supranatural. Ia lebih menekankan kehidupan moral dan etika. Baginya yang terpenting adalah bagaimana seorang hidup dengan baik, mengasihi sesama, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Karena itu perhatian terhadap kedatangan Kristus dan kerajaan Allah yang akan datang menjadi semakin berkurang. Padahal dalam Alkitab, kehidupan moral dan pengharapan eskatologis berjalan bersama-sama. Orang percaya hidup kudus karena menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua, dipengaruhi oleh zaman pencerahan dan teori evolusi. Untuk memahami pemikiran ini, kita perlu melihat latar belakang sejarahnya. Pada abad ke-18 dan ke-19, Eropa mengalami masa yang disebut pencerahan atau Enlightenment. Ya, pada masa itu, akal manusia ditempatkan sebagai ukuran utama kebenaran. Dan banyak orang mulai mempertanyakan mujizat, wahyu ilahi, dan berbagai ajaran supranatural dalam Alkitab. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teori evolusi juga mempengaruhi secara cara pandang banyak teolog. Akibatnya, banyak doktrin Alkitab mulai ditafsir melalui kacamata rasionalisme. Yang ketiga, kelahiran Yesus dari perawan dipertanyakan. Dalam teologi liberal yang berkembang pada masa itu, berbagai peristiwa mujizat dalam Alkitab mulai diragukan. Kelahiran Yesus dan anak darah Maria dianggap sulit dibuktikan secara historis menurut standar penelitian modern saat itu. Karena terlalu mengandalkan akal manusia, banyak unsur iman yang bersifat supranatural akhirnya ditolak atau dianggap sekedar simbol. Namun sebagai orang percaya, kita menerima bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang melampaui keterbatasan pemahaman manusia. Yang keempat, penolakan terhadap doktrin Tritunggal. Pemikiran rasionalistik juga menyebabkan sebagian besar teolog mempertanyakan doktrin Tritunggal. Mereka berusaha menjelaskan Allah hanya berdasarkan logika manusia. Padahal doktrin Tritunggal merupakan salah satu ajaran mendasar iman Kristen yang disaksikan oleh keseluruhan Alkitab. Meskipun akal manusia tidak dapat memahami sepenuhnya misteri Allah, iman menerima apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Yang kelima, penolakan terhadap kelahiran dari anak darah. Karena mujizat dianggap tidak rasional, maka ajaran tentang Yesus yang lahir dari perawan Maria juga ditolak oleh sebagian kalangan. Mereka melihat sebagai simbol religius, bukan fakta sejarah. Namun gereja sepanjang zaman mengakui bahwa kelahiran Kristus dari anak darah merupakan bagian penting dari karya keselamatan Allah. Yang keenam, menolak bahwa dosa berasal dari kejatuhan Adam. Pemikiran ini juga mempertanyakan doktrin kejatuhan manusia. Menurut pandangan tersebut, manusia tidak menjadi berdosa karena peristiwa kejatuhan Adam sebagaimana diajarkan dalam kitab Kejadian. Sebaliknya, dosa dianggap muncul dari kelemahan dan perkembangan alami manusia. Yang ketujuh, dosa dipandang sebagai hasil keinginan manusia. Dalam pandangan ini, dosa lebih dipahami sebagai keputusan moral yang salah daripada kondisi rohani yang telah merusak atom manusia. Akibatnya, kebutuhan manusia akan penebusan ilahi menjadi kurang ditekankan. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa manusia membutuhkan anugerah dan keselamatan melalui Yesus Kristus karena semua orang telah jatuh dalam dosa.
Yang kedelapan, menyangkal doktrin dosa asal. Salah satu ciri utama pemikiran ini adalah penolakan terhadap konsep dosa asal. Mereka percaya bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan moral untuk memperbaiki dirinya sendiri. Namun Alkitab menunjukkan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah melalui iman kepada Kristus. Karena itu Injil menjadi sangat penting. Pelajaran bagi gereja masa kini, ya buat kita ketika kita mempelajari non-eskatologi, tujuan kita bukan untuk menyerang tokoh tertentu, melainkan untuk memahami bagaimana suatu pemikiran teologi berkembang. Ada satu pelajaran penting yang dapat kita ambil. Ketika akal manusia ditempatkan lebih tinggi daripada firman Tuhan, maka banyak kebenaran Alkitab mulai dipertanyakan. Iman Kristen memang tidak bertentangan dengan akal sehat, tetapi iman juga mengakui bahwa Allah jauh lebih besar daripada kemampuan manusia untuk memahaminya. Karena itu, gereja harus tetap berpegang pada Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam iman dan kehidupan. Pada bagian ini kita akan membahas sebuah kerangka pemikiran teologis yang dikenal dengan istilah konsisten eskatologi. Kedua, atau eskatologi konsisten. Pandangan ini bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan diklaim dari dan dipopulerkan oleh dua sarjana teologi termasuk terkemuka pada masanya, yaitu John Weiss tahun 1863 sampai 1916 dan Albert Schweitzer tahun 1875 sampai 1665. Pemaparan inti pandangan mereka, mari kita bedah apa yang sebenarnya menjadi inti pemikiran dan pandangan eskatologi yang dikembangkan oleh kedua teolog ini. Eskatologi konsisten melalui 5 poin yang ada kita bahas. Fokus pada Yesus historis, poin yang pertama dan kedua. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh buku Albert Schweitzer yang berfokus pada studi tentang Yesus secara historis. Salah satu kesimpulan utama mereka adalah pandangan bahwa sosok Yesus historis tidak dapat direkonstruksi secara utuh dan objektif jika kita hanya mengandalkan catatan di dalam Injil saja. Klaim kontroversial tentang akhir zaman, poin yang ketiga dan yang keempat. Disinilah letak pandangan mereka yang sangat radikal. Mereka mengklaim bahwa harapan Yesus mengenai akhir zaman yang akan segera terjadi pada masa itu sebenarnya adalah sebuah khayalan. Menurut pandangan para sarjana ini, Yesus menjalani hidupnya dan akhirnya mati di kayu salib sambil terus menekankan dan berpegang teguh pada pengertian akhir zaman yang diyakininya akan segera tiba. Respon para rasul, poin yang kelima. Lalu apa yang terjadi setelahnya menurut teori ini ketika kedatangan kedua yang sangat dinantikan itu ternyata ditunda? Umat Kristen mulai mengalami penganiayaan dan krisis iman. Untuk merespon situasi ini, para rasul kemudian menulis surat-surat yang kita kenal sebagai surat-surat kiriman dalam Perjanjian Baru untuk mengelola keadaan, menenangkan umat dan menghentikan kebingungan tersebut sambil merekam atau menyusun ulang narasi teologis mereka. Sebagai kesimpulan untuk penyataan melalui konsisten eskatologi adalah pandangan kritis yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan dan pelayanan Yesus sepenuhnya didorong oleh ekspektasi bahwa kiamat akan segera terjadi di zamannya. Mengetahui pandangan sarjana seperti Schweitzer dan Weiss ini sangat penting bagi kita agar kita mengenali berbagai macam penafsiran kritis yang beredar di luar sana mengenai sejarah Yesus dan pembuatan akhir. Jika pada pembahasan sebelumnya kita melihat pandangan tentang eskatologi yang konsisten, kali ini kita akan membahas kerangka pemikiran teologis yang ketiga, yaitu delayed eskatologi atau eskatologi yang tertunda. Pandangan mengenai penundaan eskatologis ini diklaim dan dikembangkan oleh seorang sarjana teologi bernama H. Kongleman yang hidup pada tahun 1915 hingga 1989. Kita akan melihat bagaimana pandangan ini merumuskan ulang pemahaman gereja mula-mula mengenai akhir zaman. Pemaparan inti pandangan ini menjabarkan 4 poin utama dalam pemikiran tersebut dan kita akan bahas secara berurutan. Poin yang pertama, konsep awal tentang kerajaan surga. Pertama, pandangan ini menyoroti bagaimana sebelum muncul eskatologi versi penulis Injil Lukas, terdapat perdebatan mengenai adanya konsep primordial atau pemahaman awal yang sangat kuat bahwa kerajaan Allah itu sudah sangat dekat atau akan segera tiba. Poin yang kedua, Lukas dan penundaan waktu.
Namun pada poin yang kedua diklaim bahwa narasi yang ditulis oleh Lukas lah yang menyebabkan adanya pemahaman tentang penundaan dalam waktu kedatangan kedua Kristus, parousia. Yang poin ketiga, harapan yang bergeser. Poin ketiga menjelaskan proses pergeseran tersebut. Pada awalnya, Yesus dan gereja mula-mula memiliki harapan eskatologi yang akan segera terjadi. Harapan inilah yang membuat gereja mula-mula sangat berorientasi pada masa depan. Namun ketika kedatangan kedua itu ternyata ditunda hingga melewati zaman apostolik, zaman para rasul, kekecewaan itu, kebingungan mulai muncul. Di sinilah Lukas diklaim hadir untuk memberikan pemahaman secara teologis mengenai penundaan tersebut agar iman umat tetap terjaga. Poin yang keempat, motif penulisan kitab Lukas dan kisah para rasul. Sebagai kesimpulannya di poin keempat, pandangan ini menilai bahwa motif utama Lukas dalam menulis Injil Lukas dalam kitab kisah para rasul adalah untuk mengumumkan kepada umat bahwa akhir zaman tidak akan segera datang dalam waktu dekat, melainkan ditunda ke masa depan yang masih jauh. Sebagai rangkuman dari pandangan ini, nilai eskatologi berpendapat bahwa kitab-kitab tulisan Lukas berfungsi sebagai jembatan teologis bagi gereja mula-mula. Tulisan tersebut membantu mereka beradaptasi dari ekspektasi kiamat yang segera terjadi menjadi umat yang siap menjalani kehidupan dan misi gereja di dunia dalam jangka waktu yang panjang. Pada bagian ini kita akan membahas sudut pandang keempat mengenai akhir zaman, yaitu eskatologi eksistensial. Pandangan ini dikemukakan oleh seorang teolog dan sarjana terkemuka bernama Rudolf Bultmann yang hidup pada rentang tahun 1884 hingga 1976. Berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya yang berfokus pada waktu atau penundaan sejarah, Bultmann membawa konsep akhir zaman ini ke dalam realitas kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan 3 poin utama yang menjabarkan konsep eskatologi eksistensial ini. Poin yang pertama, makna mati setiap hari, 1 Korintus 15 ayat 31. Sebagian dasar pandangan ini mengambil perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 31 yang berbunyi, aku mati setiap hari. Menurut Bultmann, perkataan ini menunjukkan sebuah akhir eksistensial. Artinya akhir zaman bukan sekedar peristiwa kosmik di masa depan, melainkan realitas rohani yang kita hadapi dan hidupi setiap hari. Poin yang kedua, hidup seolah hari ini Tuhan datang. Bagaimana implikasi praktisnya? Pada poin kedua dijelaskan bahwa kita harus memiliki pola pikir bahwa hari ini adalah hari kedatangan Tuhan. Kesadaran ini menuntut kita untuk menjalani kehidupan dengan melakukan yang terbaik setiap hari. Inilah yang diklaim sebagai sikap hidup yang benar dalam bingkai eskatologi eksistensial. Poin yang ketiga, realitas akhir kehidupan individu. Terakhir pada poin ketiga ditekankan bahwa akhir itu pasti akan datang kepada setiap individu, kematian fisik. Oleh karena itu, kita diajak untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan ini dan mengaplikasikannya setiap hari dengan bersikeras untuk hidup setia. Akhir zaman menjadi sebuah panggilan personal untuk memiliki kesetiaan iman saat ini juga. Eksistensial eskatologi memindahkan fokus kita dari sekedar menebak-nebak kapan kiamat akan terjadi menjadi bagaimana kita harus hidup masa kini. Pandangan ini menantang kita untuk menghayati akhir tersebut secara pribadi setiap hari, sehingga kita selalu hidup setia dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam keseharian kita. Pada bagian ini kita sampai pada pandangan kelima, yaitu futuristik eskatologi atau eskatologi futuristik. Pada pandangan ini dikembangkan dan diklaim oleh 2 sarjana teologi modern yang sangat terkenal, yaitu Jürgen Moltmann dan Wolfhard Pannenberg. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pandangan ini membawa kita kembali melihat sejarah secara lebih luas. Mari kita akan bedah 7 poin penting yang menjadi landasan dari eskatologi futuristik ini. Reaksi terhadap eskatologi eksistensial, poin yang pertama dan kedua. Pertama, aliran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap eskatologi eksistensial, pandangan Rudolf Bultmann yang kita bahas sebelumnya. Jika Bultmann menitik beratkan akhir zaman sebagai pengalaman pribadi individu setiap hari, maka Moltmann dan Pannenberg menegaskan sebaliknya. Mereka menyatakan bahwa akhir zaman bukanlah sekedar peristiwa pribadi yang eksistensial, melainkan sebuah peristiwa historik dan kosmik yang mencakup seluruh sejarah dan alam semesta. Pandangan yang optimis, poin yang ketiga. Moltmann memandang penghakiman dan akhir zaman dengan kacamata yang sangat optimis sebagai pembebasan dan pembaharuan, bukan sekedar kehancuran. Karena pandangan optimisme inilah argumentasinya sangat relevan dan dapat diterima dengan baik
diskurs eskatologi modern. Sentralisasi kebangkitan Kristus, poin yang keempat, kelima, dan yang poin keenam. Poin keempat hingga keenam adalah jantung dari pandangan ini. Eskatologi futuristik sangat mendekatkan pada peristiwa kebangkitan Yesus. Mengapa? Karena kebangkitannya adalah jaminan mutlak bagi akhir zaman. Kebangkitan bukanlah mitos, melainkan peristiwa nyata yang terjadi di dalam perjalanan sejarah. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus di masa lalu menandakan bahwa realitas zaman akhir zaman, kemenangan atas maut dan dosa sebenarnya telah terlaksana terlebih dahulu atau ditarik masuk ke dalam sejarah masa kini. Yesus sebagai pelopor, poin yang ketujuh. Sebagai kesimpulannya pada poin ketujuh, aliran ini menilai dan menempatkan Yesus sebagai pelopor atau pendahulu dari akhir zaman. Apa yang terjadi pada Yesus pada hari kebangkitannya adalah gambaran dari apa yang terjadi pada seluruh ciptaan di masa depan. Dengan demikian, eskatologi futuristik mengajak kita untuk tidak sekedar melihat akhir zaman sebagai kiamat yang menakutkan, melainkan sebagai sebuah pengharapan kosmik yang sudah dimulai sejak Yesus bangkit dari antara orang mati dan akan disempurnakan di masa depan. Kita melanjutkan pada pembahasan pandangan yang keenam mengenai akhir zaman, yaitu realis eskatologi atau eskatologi yang telah terwujud. Pandangan teologis ini dikemukakan dan dipopulerkan oleh seorang sarjana perjanjian baru yang sangat berpengaruh, yaitu Charles Harold Dodd, seringkali dikenal sebagai C.H. Dodd, yang hidup dari tahun 1884 hingga 1973. Kita akan membeda 4 poin utama yang menjadi landasan dari pandangan eskatologi yang telah terwujud ini. Poin yang pertama dan kedua, konsep dasar. Pertama, C.H. Dodd adalah orang yang menggunakan istilah eskatologi yang telah terwujud untuk pertama kalinya. Pada poin kedua, inti dari klaimnya adalah kerajaan Allah tidak hanya ditunggu di masa depan, melainkan telah terwujud secara nyata melalui kehadiran dan pelayanan Yesus Kristus selama ia berada di bumi. Poin yang ketiga dan empat, dasar Alkitabiah. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat kunci di dalam Injil pada poin ketiga. Disebut kutipan Matius 12 ayat 28 dan Lukas 11 ayat 28 yang menegaskan kerajaan Allah telah datang kepadamu. Selanjutnya di poin keempat, pernyataan Yesus dalam Markus 1 ayat 14-15 yang berbunyi kerajaan Allah sudah dekat, yang diinterpretasikan dengan makna yang sama, yaitu bahwa kerajaan itu sebenarnya sudah hadir dan merasuk ke dalam sejarah saat itu juga. Poin yang kelima, reinterpretasi nubuatan masa depan. Lalu bagaimana pandangan ini melihat nubuatan masa depan? Pada poin kelima dijelaskan bahwa pandangan ini menginterpretasikan semua nubuat dalam Injil yang seolah-olah menunjukkan kedatangan kedua di masa depan sebagai realitas eskatologi yang sebenarnya sudah terwujud di masa kini. Poin yang keenam, reinterpretasi perumpamaan. Terakhir, pada poin keenam, pendekatan yang sama diterapkan pada perumpamaan Yesus tentang penghakiman, seperti perumpamaan tentang lalang di antara gandum dan perumpamaan tentang jala. Semua perumpamaan kiamat ini dibaca dan diinterpretasikan dalam kerangka eskatologi yang telah terwujud melalui karya Yesus, bukan sekedar peristiwa di ujung zaman nanti. Sebagai kesimpulan, realisme eskatologi mengajak kita untuk menyadari bahwa kuasa anugerah dan pemerintahan kerajaan Allah bukanlah semata janji masa depan yang jauh, melainkan sebuah realitas yang sudah hadir oleh Yesus Kristus ke dunia ini dan bisa kita alami saat ini. Setelah kita memahami konsep realis eskatologi atau eskatologi yang telah terwujud, sekarang kita akan membahas sisi kritisnya dalam bagian masalah eskatologi yang didasari. Bagian yang pertama, selain ini mencantumkan beberapa nama sarjana teologi seperti C.H. Dodd, Richard Buckman, dan Profesor Lee Pilcham. Apa yang menjadi permasalahan dari pandangan yang mereka atau pengikut aliran ini dikemukakan? Masalah utamanya adalah karena mereka sangat condong pada pandangan bahwa segala sesuatu mengenai akhir zaman telah terwujud di masa lalu. Mereka akhirnya mengabaikan sifat kenabian dari kitab Wahyu. Mereka mengklaim bahwa esensi akhir zaman itu sebenarnya sudah terjadi. Dampak fatalnya adalah orang-orang dengan pandangan seperti ini menjadi tidak tertarik pada nubuatan mengenai masa kesengsaraan besar dan bersikap seolah-olah masa penderitaan itu sudah berlalu di sejarah masa lampau. Sikap ini membuat mereka mereduksi makna dari nubuatan-nubuatan spesifik kitab Wahyu. Mari kita lihat 3 contoh nubuatan yang terkena dampaknya pada bagian bawah di slide ini. Yang poin pertama, ada nubuatan yang sangat jelas menyatakan bahwa 1/4 populasi bumi akan terbunuh.
Poin yang kedua, terdapat juga nubuatan mengenai peristiwa kosmik yang dahsyat di mana bintang-bintang di langit akan jatuh ke bumi. Yang ketiga, serta nubuatan bahwa sepertiga populasi bumi akan terbunuh. Meskipun nubuatan ini tertulis dengan jelas, kelompok yang menganut pandangan ini hanya menafsirkannya sebagai sekedar simbol atau kiasan spiritual belaka dan pada akhirnya diabaikan dari ekspektasi kejadian nyata di masa depan. Jadi masalah terbesar dari pandangan eskatologi ini adalah bahaya kehilangan kewaspadaan rohani. Dengan menganggap semua nubuatan dahsyat hanya sebagai simbol yang sudah berlalu, umat bisa menjadi lengah dan tidak mempersiapkan diri menghadapi penggenapan nubuatan yang sesungguhnya di masa yang akan datang. Masalah eskatologi yang didasari pada bagian yang kedua, kita awali dengan sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Apakah tidak ada nubuat dalam kitab Wahyu? Pertanyaan ini muncul karena mereka yang menganjurkan pandangan eskatologi cenderung memaksakan diri untuk berpaling dari teks-teks yang secara jelas merujuk pada masa depan. Mereka mencoba menafsirkan ulang nubuatan dalam kitab Wahyu agar sesuai dengan kerangka berpikir mereka sendiri. Contoh kasus. Sebagai contoh yang paling mencolok, mari kita lihat bagaimana mereka memperlakukan kitab Wahyu 1 ayat 7 mengenai adegan kedatangan Yesus. Ayat tersebut secara linguistik dan tata bahasa dicatat secara tegas dalam bentuk masa depan atau future tense. Namun kelompok ini mencoba mengabaikan fakta tata bahasa tersebut. Mereka bersikeras bahwa kata-kata tersebut bukanlah nubuatan yang masih menanti penggenapannya di masa mendatang. Akibat dari penolakan linguistik ini, tokoh-tokoh teologi yang menolak untuk melepaskan klaim mereka yang terkesan dipaksakan atau mengada-ada, seperti Richard Bauckham dan Profesor Lee Pilchardt, pada akhirnya dinilai gagal atau tidak dapat menafsirkan kitab Wahyu secara komprehensif dan akurat. Kesalahan pola pikir ini tidak hanya berhenti di kitab Wahyu. Pada paragraf terakhir dijelaskan bahwa mereka juga menerapkan pola yang sama pada kitab-kitab lain. Mereka menafsirkan hampir seluruh nubuatan eskatologis yang dicatat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas sebagai peristiwa yang sepenuhnya telah digenapi di masa lalu, sehingga menghilangkan elemen antisipasi masa depan dari iman orang percaya. Jika kita memaksakan gagasan bahwa semua eskatologi telah sepenuhnya terwujud di masa lampau, kita akan kehilangan esensi murni dari janji dan nubuatan kitab suci tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Masalah eskatologi yang didasari bagian yang ketiga. Coba perhatikan dengan sesama diagram yang tertera di slide ini. Blok hijau, bagian atas, pandangan ini mencoba merangkum secara keselamatan dengan menyamakan masa antara kedatangan Yesus yang pertama hingga kedatangannya yang kedua, masa pengangkatan sebagai zaman gereja yang mereka anggap sama dengan kerajaan 1000 tahun. Di sisi kiri dan kanan kita melihat siklus penebusan dimulai pada kedatangan pertama dan disempurnakan pada kedatangan kedua. Blok merah bagian bawah, namun pada saat yang bersamaan pada pandangan ini juga menyamakan sejarah dunia saat ini sebagai zaman penghakiman. Mereka mengklaim bahwa rentang waktu ini adalah masa di mana siklus penghakiman sedang berlangsung, dimulai sejak kedatangan pertama dan baru akan diselesaikan nanti. Disinilah letak paradoks atau kejanggalannya. Jika kita memaksakan bahwa zaman sekarang adalah pemenuhan dari kerajaan 1000 tahun, sekaligus masa kesengsaraan Wahyu, maka kita akan berbenturan dengan realitas. Untuk menguji klaim tersebut, kita mengajukan 5 pertanyaan retoris yang sangat kritis kepada mereka yang menganut pandangan tersebut. Bisakah dikatakan bahwa iblis sudah berada di jurang jika saat ini adalah kerajaan 1000 tahun di mana iblis harusnya diikat? Mengapa kejahatan di dunia masih sangat merajalela? Dapatkah dikatakan bahwa kesengsaraan 7 umat rai sudah berlangsung? Dapatkah dikatakan bahwa kesengsaraan 7 sangkakala sudah berlangsung? Dapatkah dikatakan bahwa kesengsaraan 7 mangkok besar atau cawan sudah berlangsung? Dapatkah dikatakan bahwa penghakiman petugas keselamatan sedang berlangsung pada saat yang sama? Kelima rentetan peristiwa dahsyat ini adalah penghukuman kosmik berskala global di dalam kitab Wahyu, memaksakan bahwa semua ini sedang terjadi di sekitar kita saat ini atau bahkan sudah berlalu di masa sejarah gereja mula-mula adalah sebuah loncatan logika yang sangat sulit diterima. Jadi dengan cerdas membongkar kerumitan dari pandangan eskatologi yang didasari telah terwujud ketika nubuat masa depan dipaksakan untuk ditafsirkan sebagai peristiwa masa kini atau masa lalu. Hal itu justru menciptakan kerancuan teologis dan bertentangan dengan realitas sejarah dunia yang sedang kita jalani.
Oleh karena itu, kita harus menempatkan nubuat kitab Wahyu pada tempatnya yang benar sebagai peringatan yang akan datang. Pada bagian ini kita memasuki pandangan ketujuh mengenai akhir zaman yang sangat populer di era saat ini, yaitu dispensasional eskatologi zaman. Siapa yang mengklaim atau memegang pandangan ini berbeda dengan pandangan sebelumnya yang seringkali dikaitkan dengan satu atau dua tokoh teolog tertentu. Eskatologi dispensasional ini secara luas dianut oleh gereja modern dari sarjana Alkitab masa kini. Ini adalah pandangan yang mungkin paling sering kita dengar dalam khotbah-khotbah kontemporer. Mari kita bedah karakteristik utama dari pandangan ini melalui poin-poin yang ada. Fokus pada garis waktu, poin pertama dan ketiga. Pertama, pandangan ini seringkali menjadi sarang eskatologi terbatas waktu. Artinya ada kecenderungan kuat untuk menyusun garis waktu akhir zaman secara spesifik dan terus menekankan teori bahwa kiamat atau akhir zaman itu akan segera terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Konsep pengangkatan atau rapture, poin 2 dan 7. Ini adalah ciri khas utamanya. Pandangan ini mengklaim bahwa akan ada pengangkatan atau rapture umat percaya sebelum dia mulai masa kesengsaraan besar dan juga sebelum dimulai kerajaan milenium pada 1000 tahun. Angka 7 tahun pada poin 4 dan 5. Pandangan ini sangat menekankan periode waktu 7 tahun yang spesifik. Mereka membaginya menjadi masa kesengsaraan besar yang berlangsung selama 7 tahun di bumi. Sementara di saat yang bersamaan, umat yang sudah diangkat mengalami pesta pernikahan, perjamuan kawin anak domba selama 7 tahun di surga. Metode penafsiran poin yang ke-6, namun ada catatan kritis pada poin yang ke-6. Metode yang digunakan adalah oleh pandangan ini seringkali hanya mengutip atau mengambil sebagian dari kitab Wahyu, kemudian meramunya dengan ayat-ayat dari kitab nabi-nabi perjanjian lama seperti Daniel untuk membangun garis waktu mereka sendiri. Bagi penerimaan dan pengaruh, bagaimana penyebarannya? Poin yang ke-8, pandangan ini sangat masif dan diterima secara luas oleh berbagai denominasi besar, terutama dari kalangan Pentakosta, Baptis, gereja-gereja kekudusan, Holiness, dan berbagai denominasi Injili lainnya. Poin 9, bahkan gereja-gereja di Korea Selatan juga di berbagai negara juga telah menerima dan mengajarkan pandangan ini secara mendalam sejak usia dini dalam sejarah Kristen mereka. Dispensasional eskatologi adalah kerangka pandang yang sangat dominan di gereja modern saat ini. Penekanannya pada pengangkatan sebelum kesengsaraan periode 7 tahun dan harapan akan kedatangan Kristus yang bisa terjadi kapan saja telah membentuk cara pandang mayoritas umat Kristen kontemporer dalam membaca kitab Wahyu. Kita telah sampai pada pandangan ke-8 yang merangkum pendekatan yang sangat komprehensif, yaitu biblical eskatologi atau eskatologi alkitabiah. Berbeda dengan beberapa pandangan sebelum yang sering dikaitkan dengan tokoh dan sarjana teologi tertentu dari abad lampau, klaim dari pandangan eskatologi alkitabiah ini justru banyak diajukan oleh beberapa pendeta modern di era saat ini. Mari kita telah 6 poin utama yang menjadi fondasi pandangan ini. Pemaparan menjawab kebingungan teks. 3 poin pertama menjelaskan bagaimana pandangan ini membacakan kerumitan yang membaca nubuatan. Poin pertama, pandangan ini secara jujur mengakui bahwa membaca perjanjian lama seringkali membingungkan. Terdapat banyak ayat yang terasa mengganggu atau sulit dicerna oleh akal manusia ketika berbicara tentang akhir zaman. Poin yang kedua, demikian pula ketika kita membaca perjanjian baru, kata-kata yang dicatat dalam kitab-kitab Injil dan surat-surat Rasul sering kali bersifat parsial atau tidak lengkap sehingga dapat memicu kebingungan jika dibaca secara terpisah. Poin yang ketiga, disinilah letak peran kuncinya. Pandangan ini menempatkan kitab Wahyu sebagai kitab yang memperjelas semua kebingungan tersebut. Kitab Wahyu berfungsi sebagai kepingan puzzle terakhir yang merangkai gambaran besarnya. Kemudian paradigma pembelajaran yang baru. Berdasarkan pemahaman tersebut, poin keempat menawarkan sebuah pergeseran paradigma yang sangat menarik bagi kita. Poin yang keempat, Anda didorong untuk memahami kitab Wahyu terlebih dahulu. Setelah Anda mendapatkan kerangka besar dari kitab Wahyu, barulah Anda dapat kembali membaca dan benar memahami nubuatan yang tersebar di dalam Injil dan surat-surat Rasul secara utuh. Pemaparan fokus utama dalam karakteristik. 2 poin terakhir menyimpulkan esensi dari akhir zaman menurut Alkitab. Poin yang kelima, eskatologi perjanjian baru pada dasarnya berbicara tentang penutup atau akhir dari panggung sejarah manusia. Kebangkitan orang
orang kudus, serta fokus utamanya pada kedatangan kedua Kristus yang diikuti dengan penghakiman dunia. Poin yang keenam, sebagai kesimpulan, kitab Wahyu dipandang sebagai akhir narasi Alkitabiah yang memiliki 3 sifat utama. Historis, yaitu berakar pada jalan sejarah nyata; universal, mencakup seluruh alam semesta dan umat manusia; dan futuristik, yaitu merupakan nubuat yang pasti akan digenapi di masa depan. Melalui pandangan biblical eskatologi ini, kita diajak untuk tidak lagi menghindari kitab Wahyu karena merasa tanggung atau bingung, melainkan menjadikan sebagai lensa utama yang terang untuk memahami seluruh rancangan keselamatan Tuhan dari awal hingga akhir. Kemajuan sejarah untuk dilihat dalam Alkitab. Bagian ini merangkum seluruh perjalanan umat manusia mulai dari penciptaan hingga kekekalan, beserta rute perjalanan jiwa manusia setelah kematian. Kita akan membedah bagian ini menjadi 3 bagian utama: garis waktu sejarah, perjalanan orang kudus, dan perjalanan orang fasik. Bagian pertama, garis waktu sejarah, yaitu bagian tengah. Pertama, perhatikan blok-blok yang berderet di bagian tengah ini. Ini adalah garis waktu atau timeline sejarah dunia. Semuanya berawal daripada mulanya, yaitu penciptaan. Kemudian berlanjut ke zaman PL, Perjanjian Lama, dan zaman PP, Perjanjian Baru, yang merupakan masa di mana kita hidup saat ini. Setelah zaman kasih karunia ini berakhir, dunia akan masuk pada masa kesengsaraan yang luar biasa, dilanjutkan dengan masa murka Allah. Pada masa kesengsaraan ini, perhatikan panah merah ke bawah yang mencatat bencana dahsyat. 1/4 populasi manusia mati, bintang-bintang jatuh, hingga 1/3 populasi manusia mati. Setelah masa murka, terjadi dunia kiamat dan perang Harmagedon yang kemudian membuka jalan bagi kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Setelah masa 1000 tahun berakhir, akan pecah pemberontakan terakhir, yaitu perang Gog dan Magog yang berujung pada penghakiman terakhir, yaitu penghakiman tata putih yang besar. Bagian yang kedua, perjalanan orang kudus dan kedatangan Kristus, bagian atas. Sekarang mari kita lihat blok berwarna hijau di bagian atas. Ini adalah rute bagi orang-orang percaya. Saat orang percaya meninggal di masa lalu hingga kini, jiwa mereka beristirahat di Firdaus menunggu waktu kebangkitan mereka. Di pertengahan masa akhir zaman akan ada peristiwa pengangkatan atau panah hijau ke atas. Mereka yang diangkat dan dibangkitkan ini akan bertemu Yesus di sebelah lautan kaca bercampur api di sorga. Kemudian perhatikan panah hijau besar yang turun ke bawah. Yesus datang di bumi yang kedua kali. Kedatangan kedua kali, Yesus akan turun bersama orang-orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Pada akhirnya, setelah penghakiman terakhir, seluruh orang kudus akan masuk ke dalam kebahagiaan kekal surga. Bagian ketiga, perjalanan orang tidak percaya dan akhir yang kelak, bagian bawah. Terakhir, perhatikan bagian bawah selain ini yang menggambarkan nasib mereka yang menolak keselamatan. Saat orang tidak percaya meninggal, jiwa mereka masuk ke kerajaan maut. Sesuai catatan di kota-kota abu-abu, mereka akan berdiam dan menunggu di sana sampai seluruh masa kerajaan 1000 tahun berakhir. Setelah masa 1000 tahun selesai, barulah mereka mengalami kebangkitan penghakiman atau panah merah yang ke atas yang menuju tahta penghakiman terakhir. Setelah dihakimi, akhir perjalanan mereka ditunjukkan oleh panah merah tebal yang mengarah ke bawah, yaitu dilemparkan ke dalam belerang dan lautan api yang kekal. Sementara itu iblis dan kuasa-kuasa gelap akan dikurung di jurang maut. Saudara, pada bagian ini bukan sekedar ilustrasi, melainkan kompas teologis kita. Melalui bagian ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa sejarah ini tidak berjalan tanpa arah. Alkitab telah memetakan dengan pasti dari mana kita berasal, di mana posisi kita saat ini di zaman Perjanjian Baru, dan kemana tujuan akhir dari sejarah ini. Pertanyaannya bagi kita semua, di rute manakah kita akan berada? Penutup kitab Wahyu bagian pertama. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Wahyu bagian pertama ini. Melalui pelajaran ini, kita belajar bahwa kitab Wahyu bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk memberikan pengharapan, kewaspadaan, dan keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Kiranya apa yang telah kita pelajari mendorong kita untuk hidup lebih setia, lebih kudus, dan lebih siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Wahyu 22 ayat 7. Yesus memberkati. Sampai bertemu pada kitab Wahyu bagian yang kedua.